Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh merugikan tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat adik-adik? Oke, pertama salam takzim saya kepada Pak Iswanto dan Bapak Ibu Dewan Guru. Dan tidak lupa adik-adik ya, kita sampaikan syukur kepada Allah yang memberikan kita usia muda, kemampuan sehingga bisa berkarya dengan gesit dan lincah. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita, semoga Allah berikan kemuliaan ya. Dan terima kasih teman-teman Erlangga, tepuk tangan buat kita yang luar biasa yang sudah bekerja sama dengan kami Malang Cerdas sehingga kita menyelenggarakan ya banyak program pendidikan di Malang Raya. Terima kasih adik-adik ya. Hari ini saya akan cerita gimana kamu bisa menyiapkan karir kamu selanjutnya dengan lebih baik. Tolong nanti fokus ke materi ya, karena pengalaman nggak fokus ke materi tapi fokus ke pembicaranya gitu kan ya. Apalagi wajah-wajah Timur Tengah gini kan. Tapi saya sering katakan, walaupun wajah saya Timur Tengah tapi hati tetap Indonesia ya. Menggapai prestasi meraih mimpi ya. Kenapa materi kita penting? Ini Lee Hyun Hyung, ahli waris keluarga Samsung, sahamnya 1,73 triliun, kaya, cantik, tapi usia 26 tahun dia bunuh diri. Jadi uang membahagiakan enggak? Ah yang benar, cewek sekarang materi kan, betul? Biasanya yang cewek bilang enggak, tapi saya bisa buktikan. Kalau dua laki-laki, alimnya sama, pinternya sama, baiknya sama, gantengnya sama, satu kaya satu enggak, kamu pilih calon suami yang mana? Gak usah dijawab ya, kami para pria sudah tahu jawabannya ya. Jadi cinta itu buta tapi gak tuli, bisa bedakan mana suara Honda Beat, mana suara Honda Jazz ya kan? Oke, jadi Adolf Hitler, orang terkaya nomor 5 di Jerman juga bunuh diri. Gesturio Vargas, presiden Brazil juga bunuh diri. Jadi uang itu membahagiakan sampai titik tertentu. Kalau kamu ingin lebih, kamu butuh lebih dari recehan rupiah. Next. Dan ini contoh, kenapa kamu materi kita penting ya? Selain kamu mungkin ada yang mau kerja, ada yang mau wirausaha, bisnis, dagang, ada yang mau lagi kuliah mungkin. Kamu perlu persiapkan mulai sekarang adik-adik. Karena bahkan yang kuliah sekalipun 87% mahasiswa salah jurusan ya. Nah, next penting nggak lanjut atau mungkin nyelesain dulu deh SMK, lanjut belajar lagi. Penting apa enggak? Penting, very good. Jadi kamu harus ikhtiar maksimal gimana lulus yang pertama. Kalau memungkinkan berikan yang terbaik ikhtiar kamu. Syukur-syukur ya alhamdulillah kalau Allah kasih kemudahan. Saya yakin kalau kamu optimis kamu bisa lanjut studi. Ini penelitian adik-adik. Semakin tinggi tingkat pendidikan kamu, semakin tinggi pendapatan yang akan kamu dapatkan di kemudian hari. Jadi semakin tinggi gelar tingkat pendidikan, semakin tinggi rezeki yang kita terima dan semakin kecil angka pengangguran. Nah, hal pertama yang harus kamu lakukan itu adalah menemukan potensi diri kamu. Gimana caranya dokter? Ada dua hal. Pertama namanya divine calling atau true calling. Ini teori dari dosen di Harvard University, namanya Tal Ben-Shahar. Dia bilang kalau kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa dan punya dampak yang besar, pastikan kita mengerjakan tiga hal ini: pleasure, strength, meaning. Sesuatu yang kita sukai, kuasai, dan bermakna atau bermanfaat. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and terpanggil with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Yang kedua, ikigai. Ikigai ini adik-adik teori paling populer kedua di Jepang setelah Kaizen. Dia lihat 4 hal: what you love, what you are good at, what the world needs, and what you can be paid for. Sesuatu yang kamu sukai, kuasai, dibutuhkan dunia dan menghasilkan. Buktinya apa dokter Gamal? Saya suka 3 hal adik-adik. Saya suka inovasi kesehatan, buat program kesehatan yang baru. Saya suka wirausaha sosial ya, bisnis tapi yang memberikan manfaat buat orang. Dan yang 3, saya suka inspire young people to create an impact. Jadi saya suka seperti sekarang ini, datang ketemu kamu, menginspirasi kamu untuk berbuat sesuatu yang nyata. Waktu kuliah, saya datang ke ruang dosen saya. Saya bilang, dok, saya ingin jadi inspirator kayak dokter. Sampai saya terbawa mimpi adik-adik. Saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Saya bukan nari atau nyanyi ya, jangan salah ya. Saya diundang untuk inspirasi
mengerjakannya. Itulah passion. So anything that gets your mind flying and your soul burning is your passion. Apapun yang membuat pikiran kamu terbang dan hati kamu terbakar itu adalah passion kamu. Saya nggak kebayang dulu. Ini jadi inspirator. Alhamdulillah tadi itu sebetulnya tampil di stadion pakai Piala Dunia di hadapan 25 negara dari 150 negara ketika itu. Nah yang kedua nih, saya suka buat program kesehatan untuk bantu warga yang kurang mampu supaya bisa berobat. Dan ini akhirnya saya buat Indonesia Medica, perusahaan yayasan yang fokus di bidang inovasi kesehatan. Next, ini gak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer ya. Saya nggak kebayang tiba-tiba diapresiasi berbagai negara dunia ya. Ini ketika di Peru dan di Jerman. Mau tahu cara instan yang meraih ini? Mau banget? Gak ada cara instannya ya. Jadi kamu harus mau sorong, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Wa malazzatu illa pada taat. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kapal yang berlaku di pelabuhan itu memang aman, tapi bukan itu tujuannya dibuatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangan. Karena di sana orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Kalau kamu nyaman, kamu gak bisa tumbuh. Tapi kalau kamu mau tumbuh, kamu harus mau merasakan ketidaknyamanan. Dan saya gak kebayang, saya sama seperti kamu ya. Tinggal di Malang, tiba-tiba saya diundang makan malam sama Raja Charles, dikasih beasiswa buat Cambridge University, dikasih banyak modal ya buat mengembangkan perusahaan yayasan saya. Terus yang bawah itu John Kerry, Sekretaris Negara Amerika Serikat, ketemu saya di Malaysia dan memberikan apresiasi atas apa yang kami kembangkan. Termasuk mungkin sering dengar ya, Rusia Ukraina perang. Nah dulu Presiden Rusia Vladimir Putin itu mengundang saya untuk ngeteh sore ketika itu. Apa hikmahnya nih? Saya sama seperti kamu, sama-sama Aremania dari Malang, betul? Ini ada bonek, pasti ada nggak? Gue nggak tiba-tiba mendapatkan kesempatan ini. Apa hikmahnya? Yang kita lakukan itu bisa saja kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan bergotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Cinta yang kau kerjakan. Jadi lakukan yang terbaik di titik manapun kamu berada. Jika seseorang terpanggil menjadi seorang tukang sapu sekalipun, maka dia seharusnya menyapu seperti Michelangelo melukis, Beethoven memainkan komposisi musiknya, dan Shakespeare menuliskan puisinya. Dia seharusnya menyapu jalan dengan begitu baik sehingga seluruh penghuni surga dan bumi akan berhenti sejenak sambil berkata, di sini telah hidup seorang penyapu jalan yang menjalankan tugasnya dengan begitu baik. Next ke Bolder Vision ya. Oke, masih semangat adik-adik? Saya yakin gak ada anak yang malas ya. Gak ada anak yang malas. Yang ada itu orang atau anak yang belum menemukan why. Saya sendiri ya, biar penghargaannya sebanyak itu, kalau saya nggak suka sesuatu saya ogah, saya nggak mau ngerjain gitu. Tapi kalau saya sudah menemukan why-nya, wah saya bisa, Allah bisa memberikan yang terbaik yang saya bisa. Apa sih why itu? Why itu cause, sebab, belief, keyakinan yang mendorong kamu mencapai sesuatu. Nah apa why-nya saya sampai bisa dapat penghargaan dunia? Ini kisah nyata seorang ibu usianya 46 tahun. Beliau mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. Bukan ambil S2, S3 ya. 46 tahun ambil D1 mau belajar ilmu tafsir. Sampai anaknya tanya, nih mami sudah tua mau apa kuliah lagi? Apa jawabannya? Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, ibu ini tanya, nah nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian mami di atas sajadah. Itu berjalan terus sekali, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai anaknya masuk satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Dan siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya ya, tepuk tangan buat orang tua saya. Jadi orang tua saya itu berkorban banyak buat saya. Saya beberapa hari lalu itu bahagia sekali ya. Jadi minggu lalu saya undang Menteri Menparekraf datang di Domo MM ya, ada 3.000 pelajar ikut ketika itu. Dan saya waktu menyaksikan ayah saya disambut 3.000 orang ya. Oh itu happiness yang gak terukur bagi saya. Karena kedua orang tua saya itu berkorban banyak buat saya gitu. Saya kuliah, bapak saya jual tanahnya supaya saya anaknya yang namanya Gamal ini bisa kuliah di kedokteran.
Pernah kelas 3 SD, ada tugas ketik naskah drama. Di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Akhirnya bapak saya malam hari bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami ke rumah. Ibu saya ketik mulai malam sampai pagi. Dan satu momen mahal dalam kehidupan saya, ketika jam 4 pagi itu saya terima email dari Cambridge University bahwa saya lolos satu di antara 7 finalis penerima penghargaan kehormatan dari kerajaan Inggris. Itu saya saksikan wajah kebahagiaan, berkebanggaan. Jadi I had something like for someone I must not disappointed. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Dan saya ingin juga saya sadar betapa banyak dari tempat ini menyaksikan dengan mata kepala kita. Orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan, supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu dan membiarkan kehidupan kita berlalu penuh keegoisan, tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan orang tua. Adik-adik semua, kiai saya dulu berpesan ya, satu di antara 3 amanah Allah cinta itu anak berbakti pada orang tua, dan satu di antara 2 azab yang Allah percepat di dunia selain pemimpin yang zalim itu anak yang durhaka pada orang tuanya. Maka terimalah dengan ikhlas bahwa cara kita memperlakukan kedua orang tua kita itu adalah pemberitahuan kepada Allah bagaimana Allah memperlakukan kita. Oke, care to succeed. Dan apa sih yang saya lakukan tadi kok bisa sambil dapat penghargaan dunia ya? Jadi saya waktu kuliah itu buat program namanya Klinik Asuransi Sampah, sebuah asuransi mikro yang menggunakan sampah sebagai sumber pembiayaan. Ini kisah nyata. Seorang anak pemulung namanya Khairul Nisa. Penghasilan bapaknya 10.000 setiap hari. Suatu hari dia sakit diare. Tapi karena bapaknya tidak punya cukup uang, dia nggak bisa pergi berobat. Dia menemani bapaknya memulung. Sampai 5 Juni, Khairul Nisa ini meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya. Kisah ini menjadi motivasi buat saya dan teman-teman mengembangkan yang namanya Klinik Asuransi Sampah. Because we believe that health is fundamental human right. Karena kami yakin kesehatan adalah hak setiap orang, termasuk mereka yang kurang mampu. Akhirnya kami buat klinik sampah. Bayangkan warga berobat, tapi mereka cukup bayar dengan kardus plastik. Mereka bisa berobat ke klinik, dapat jaminan kesehatan, bisa operasi rawat inap bagi yang membutuhkan. Next please. Next please. Dan ini pendapat warga atas apa yang kami kembangkan ya. Desa dia akan perlu kami program pada anuan dia apa nyaman nyaman sampai nyaman pelia nyaman liya sampai liya nyaman. So I collected. Before I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. Blood pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Kula suwun untuk pengobatan nekat berarti Pak apa dengan sampah. Adik-adik semua, don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve. Jadi jangan bangga sama ide kita, tapi fokus pada masalah yang mau kita selesaikan. Lalu inovasi saya yang kedua nih tadi, saya magang di rumah sakit. Saya jaga malam di UGD. Saya terima pasien namanya Awal Nikmah. Seorang anak yatim piatu, patah tulang paha kiri, butuh biaya operasi malam itu. Lalu saya posting di Facebook saya untuk bantu beliau. Akhirnya besoknya banyak membantu. Semenjak hari itu saya buat program namanya siapapeduli.id untuk membantu orang-orang yang butuh biaya operasi yang jumlahnya besar. Ini pasien awal kami dulu, namanya Api Laksono. Saya jemput di depan rumah saya Dr. Sutomo Surabaya. Sakit seperti sindrom, butuh biaya operasi 300 juta. Alhamdulillah terbantu lewat inovasi yang kami kembangkan. Adik-adik semua, orang nggak peduli seberapa hebatnya kita, orang nggak peduli seberapa kayanya kita, orang nggak peduli seberapa pintarnya kita. Yang mereka berikan hanya satu, apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka. Next. Dan salah seorang ulama itu pernah menuliskan dalam bukunya, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu. Dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang hidup kesulitan yang telah kau lapangkan. Oleh karena itu jangan sekali-kali kau meremehkan sebuah kebaikan. Artinya apa dia tadi? Keberhasilan kita itu boleh jadi bukan karena kerja keras kita mungkin,
tapi karena doa dari orang-orang yang pernah kita tolong sebelumnya. Dan yang ketiga, kami membuat aplikasi digital untuk menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien-pasien yang kurang mampu. Nama saya Muna. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Monika datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Monika membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat ibu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya, dan anak saya. Dengan bantuan Monika telah Oke, next ya. Sekarang yang ketiga ya. Oke, keempat. Ya. Ada yang pakai media sosial? Pakai apa? Instagram. Ada yang pakai TikTok? Enggak. Nah, sekarang saya mau share ke kamu gimana kamu bisa menginspirasi lewat media sosial dan bisa menjadi rezeki buat kamu di kemudian hari. Saya punya perusahaan namanya Digital. Saya bersyukur sekarang punya 2 juta follower ya di semua media sosial saya. Adik-adik apa manfaatnya? Kita beruntung banget anak muda. Dulu, sebelum ada media sosial, bayangkan kamu harus ngumpulin orang di Gelora Bung Karno, di Stadion Kanjuruhan, Gajayana untuk bicara di hadapan puluhan ribu orang. Sekarang dari kamar kamu, dari meja belajar kamu, ya, dari ruang kelas kamu, kamu bisa buat konten yang disaksikan oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang di luar sana. Dengan media sosial saya, kamu bisa membuat konten yang akhirnya disaksikan oleh jutaan orang. Next, dan akhirnya banyak brand-brand dunia ya itu bekerja sama dengan kami. Dan adik-adik, sehingga saya mau saya sampaikan, daripada jadi haters atau lovers ya, atau daripada stalking Instagram temen gitu kan, kenapa kamu nggak mulai berpikir untuk pakai media sosial kamu untuk konten yang bermanfaat dan bisa menjadi rezeki buat kamu di kemudian hari. Nanti follow, DM, saya follow back ya adik-adik ya. Dan akhirnya siapa yang kebayang, saya bekerja sama dengan banyak brand-brand dunia. Misalkan ini ketika syuting di Malaysia untuk promosi di berbagai negara di Asia Tenggara. Saya selalu awal dulu tiga pertanyaan. Apakah ini sesuatu yang saya sukai? Apakah ini sesuatu yang saya kuasai? Dan apakah ini sesuatu yang bermanfaat? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan ikhlas hati dan kerja keras, Tuhan memang seluruhnya membesarkan kebaikan kita. Oke, next ya. Termasuk banyak brand-brand seperti Clear, Aqua dan lain sebagainya. So, ya siapa tahu nanti kamu jadi bintang iklannya Rejoice kan? Ya. Siapa ini? Ini wajah-wajahnya udah bintang iklan seperti Mas Faniko. Oke. Iya, tapi jangan care ya Mas Faniko ya. So, don't try to impress people, but focus to impact people. Because impress will be lost. Impress itu akan hilang, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Oke. Next. Dan yang baru-baru ini adik-adik sekitar 4 bulan kami mulai buat namanya Malang Cerdas ya. Sebuah inisiatif untuk membantu pelajar-pelajar ya seperti kalian SMK, SMA, MA untuk menyiapkan karir selanjutnya. Awal mula saya ke Serang, Banten, saya ketemu kawan saya Mas Agis dan Mbak Cynthia. Akhirnya di situ kami terinspirasi buat namanya Malang Cerdas. Begitu pulang kita buat program, saya dengan Mas Pradana kami berkeliling ke banyak radio mengajak anak muda untuk bergabung dengan kami. Akhirnya next sampailah kita di program Jamal Khusus School ya. Jadi saya kunjungi sekolah-sekolah yang terluar, terjauh bahkan di Malang Raya ya. Kalau di sini masih dekat ya, dan kamu masih beruntung adik-adik.
Jadi banyak yang saya sama Mas Pradana, Mas Rijal kunjungi itu bisa 3 jam dari rumah kami ya, yang di Sumber Manji Wetan yang sedikit sekali, kalau sedikit lagi ke Australia gitu kan, atau di kaki Gunung Kawi dan lain sebagainya ya. Tapi lelah itu terjawab saat ketemu ya dengan kalian, teman-teman, anak-anak muda yang betul-betul punya harapan untuk masa depannya. Dan alhamdulillah kami sudah menyalurkan 71 beasiswa ya, gratis kuliah. Termasuk kita juga punya program untuk pengembangan diri ya, dengan kelas cerdas, kelas ayu kerja, dan ini sekolah ke-65 ya, yang kita sudah kunjungi melalui program Malam Cerdas. Next. Oke, next. Dan saya terinspirasi banget ya, ketika jalankan program saya ketemu Mbak Ganes, seorang pelajar SMP yang dia menjadi jurnalis hebat ya. Bahkan banyak di Malam Cerdas berita tentang kami ditulis seorang pelajar SMP yang namanya Ganes ini. Lalu saya ketemu dengan Pak Teddy, kepala sekolah SMA 1 Lawang, yang dulu adalah guru saya ketika di SMA 3. Nah, beliau sangat mensupport ya, bahkan ketika saya ketemu beliau itu menangis ya, mengeluh dan mendoakan banyak hal yang baik atas apa yang kami lakukan. Termasuk saya bertemu dengan Ibu Ovin, seorang guru yang bahkan sedang sakit kanker, kemoterapi, tapi beliau masih terus ya istiqomah untuk mengajar siswanya. Bahkan selesai kemoterapi hari ini, keesokan harinya beliau sudah mulai mengajar lagi gitu. Next, dan lain sebagainya ya, termasuk Ibu Purwati, seorang kepala desa yang membangun sebuah sekolah ya, menyiapkan lahan musizin di salah satu desa ya. Apa yang mau saya sampaikan adik-adik? Kamu harus mulai dari noble purpose ya. Jadi your mindset is your saving. Mindset kamu itu atap kamu ya. You should start with your definition of winner and keep pursuing your definition. Next. Oke. Yang berikutnya saya mau contohkan, poin ketiga kita apa? Build the vision tadi ya. Kamu harus punya visi, cita-cita yang mau kamu capai. Ini contohnya. Seorang perampok bank ditanya sama manajer banknya, what will you do with the money? Mau dipakai apa uangnya? Bingung perampoknya ya. Dia bukan alumni SMK Widya Dharma Turen, jadi gak punya visi hidup ya. Tadi kita menertawakan perampok itu. Sekarang bagaimana dengan kita? Sudah modal mandiri sekolah rumah berapa tahun? TK, SD, SMP, SMK. Apa yang dicari? Apa? Ilmu, apa lagi? Pengalaman, apa lagi? Ijazah, jodoh, ya susah ya katanya ya. Saya kuliah kedokteran, 2 teman saya coba berdiri, dua-duanya karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Saya bilang sama kawan saya, agama nggak pernah mencintai, cuma kita tahu mengatur waktu dan tempatnya. Buktinya Nabi Muhammad menulis istrinya apa? Ada yang tahu? Al-Humairah, yang pipinya merah. Tapi nanti kalau pasangan kamu hitam jangan dipanggil ya Hajar Aswad gitu ya, nggak boleh pulang. Jadi bedanya sipun sama mobil Formula One. Untuk menempuh 400 meter, sipun butuh waktu 37 jam, tapi mobil Formula One 9 detik. Kita mungkin punya cita-cita, tapi pertanyaannya seberapa cepat kita mencapainya. Next. Dan kamu harus tunggu tua adik-adik. Ini seorang pelajar lebih muda dibandingkan kamu, tapi dia masuk sebagai person of the year di majalah Times. Apa yang dia lakukan? Dia bolos sekolah di hari Jumat, demo seorang diri tentang bahaya perubahan iklim atau pemanasan global. Diikuti teman-teman di kelasnya, diikuti teman-teman satu sekolah, sampai jutaan pelajar di dunia turun ke jalan untuk menyuarakan pemanasan global. Dan pidato dia disebut sebagai salah satu pidato paling bersejarah abad ini. Okay, so what I want to say to all of you adalah kamu harus menunggu tua dewasa ya untuk berhasil. You can start ya, berhasil mulai dari usia kamu saat ini. Next. No excuse, jangan ada alasan. Ini atlet basket dengan tanpa kaki ya. Jadi jangan jadikan keluarga bakat sebagai pembenaran atas ketidakberhasilan kita hari ini. Your future is depend on your daily routine. Masa depanmu ditentukan oleh bagaimana kamu menghabiskan waktumu setiap hari. Dan yang keempat harus apa? Mau kerja keras ya. Kalau adanya makan bakso, makan tahu dulu apa pentol dulu? Kenapa makan tahu dulu? Yang enak di akhir. Good. Kamu sudah terapkan itu saat makan bakso. Sekarang kamu terapkan dalam kehidupan ya, ya. Ini penelitiannya dari rumusnya ya. Namanya delayed gratification, marshmallow research. Penelitian ini anak-anak dimasukkan ke ruangan. Mereka ditawarkan, kalau mereka nggak makan permen 10 menit, mereka dapat 2 permen. Sebagian besar nggak tahan,
mereka memilih makan 1 permen dibandingkan sabar sebentar supaya bisa makan 2 permen. Lahirlah teori namanya delayed gratification. Diikuti adik-adik, ternyata 20-30 tahun kemudian anak-anak yang sabar 10 menit dia punya kemungkinan berhasil jauh lebih besar ya. Jadi kamu harus sekarang mau dulu fight untuk bisa meraih yang lebih baik di kemudian hari. Waktu saya seusia kalian, saya pingin banget masuk ke kedokteran Brawijaya tanpa tes. Di sekolah saya biasanya cuma 1 siswa yang bisa masuk kan. Akhirnya waktu itu kelas 10 semester 2 sampai kelas 12 semester 1 saya jaga supaya juara kelas ya. Bahkan ada ujian lari di sekolah, saya biasanya nggak pernah lari paling cepat ya. Tapi karena saya ngebet banget masuk kedokteran dan hari itu saya lagi sakit ya, saya bisa lari paling cepat di kelas. Jadi next, saya tahu ya, kamu membenci detik-detik saat kamu belajar keras, teman-teman kamu main Mobile Legends atau PUBG kan? Ya kan? Ayo ngakui ya. Kamu membenci detik-detik saat kamu belajar keras, teman-teman kamu nonton drama Korea di Netflix gitu ya, buat cewek-cewek ya. Tapi itulah yang kamu lakukan ya untuk menjalani sisa hidup dengan penuh keberhasilan dan kemenangan. Jadi ini berhasil apa gagal adik-adik? Ini gagal sebetulnya ya. Tapi buat gagal di sini panjang ceritanya. Saya menang di Indonesia ke Thailand. Dari Thailand saya lolos ke ASEAN, dari ASEAN menang baru ke Amerika ya, masuk 20 besar di California University, saya menang lagi masuk 8 besar. Saat 8 besar di voting penonton di sana saya menang, tapi saya nggak dipilih juri. Akhirnya saya waktu itu cuma tunjuk di Google Facebook, saya dapatkan People Choice Award ya. Saya cuma tunjuk di Google Facebook, saya kembali ke hotel kerja di sana. Dan alhamdulillah karena kegagalan di Amerika itu, saya dapat dukungan dari Jepang, Jerman dan berbagai negara lainnya. Kenapa saya ceritain? Nanti kamu akan menghadapi itu kegagalan, hinaan, cacian, makian. Jadi kalau gagal it's okay ya, success is going from failure to failure without loss of spirit. Dan kedua, pernah nggak kamu dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis? Pernah? Gak usah khawatir, kamu nggak sendiri ya. Saya sudah kenyang merasakan itu dan saya saksikan itu dialami orang-orang yang punya karya menakutkan. Prinsip saya apa? Bekerja keraslah sampai orang yang menghinamu tanya, Mas ada lowongan kerja nggak ya? Gitu ya. Next. Jadi salah satu role model saya tadi yaitu Habibie ya. Mungkin kalau bapak ibu guru juga masih ingat waktu kita kecil di rumah orang tua kita kalau bilang nak belajar yang pintar biar kayak Pak Habibie, nah belajar yang rajin biar kayak Pak Habibie. Semua orang tua seperti itu saat itu ya. Dan beliau adalah idola saya. Saya bersyukur Habibie pernah undang saya ke rumahnya. Lalu Habibie tanya sama saya ketika itu, Gamal, kenapa kamu buat program berbalik dengan sampah? Lalu saya jawab, kemudian beliau menambahkan, why? Because you are not blind, you care about them is the beginning of everything. Karena kamu gak buta, kamu peduli pada mereka itu adalah awal dari segalanya. Apa yang buat Habibie istimewa kan? Satu, beliau punya daya saing global, dipanggil Mr. Crack karena berhasil menemukan penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat. Punya rasa cinta Indonesia, meninggalkan kenyamanan di Jerman. Bahkan punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan apa? Saya bersyukur bisa membangun sinergi positif antara ilmu pengetahuan, teknologi dan spiritual. Dan yang keempat, ini yang istimewa. Dan ini Habibie langsung cerita sama saya. Dan gak banyak yang tahu soal ini. Bahwa Ibunda Ainun, dikata Habibie ya, adalah lulusan terbaik SMA seJakarta Jawa Barat ketika itu. Dan Ibunda Ainun mengatakan bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah menjadikan Habibie seorang teknokrat, menjadi orang yang berguna bagi bangsa. Jadi apa hikmahnya yang Habibie itu mampu membangun harmoni antara jiwa pengabdian dengan keluarganya. Next, jadi nanti di karir kamu ada namanya eminent. Kamu diakui karena ilmu pengetahuan dan yang kamu miliki ya. Prominent itu kamu diakui karena karya yang kamu hasilkan. Next, sehingga 4 hal ini kamu perlu siapkan. Kompetensi, portofolio kompetensi, kamu terus belajar semaksimal mungkin yang kamu bisa. Portofolio itu karya nyata, mau di bidang sosial, teknologi, bisnis, apapun itu. Dan yang ketiga prestasi, dan yang keempat pengakuan publik ya. People know, like, and trust with you ya. Tanzania ya. John Stephen apa? Jadi tadi saya bicara soal kamu nggak harus fight supaya bertahan dalam kegagalan. Ini contohnya nih kan. Ini seorang pelari dari Tanzania, namanya John Stephen Akwari. Dia ikut Olimpiade lari di internasional diselenggarakan di Meksiko. Pertandingan baru dimulai dia mengalami kecelakaan, sehingga dia mengalami luka di lututnya dan bahunya mengalami dislokasi. Pertandingan sudah mulai selesai, juara sudah diumumkan.
Penonton sudah mulai pulang, baru diumumkan ada seorang pelari yang masuk stadion namanya John Stephen Akwali. Akhirnya dia dalam keadaan lari terpincang-pincang dia sampai di garis finish. Saat sampai garis finish ditanya sama wartawan, kenapa Anda terus lari walaupun Anda pasti kalah? Apa katanya? My country did not send me to Mexico City to start the race, they sent me to finish. Jadi negara saya nggak mengirim saya 6.000 km ke Meksiko untuk memulai pertandingan, tapi itu sampai di garis finish. Jadi kamu jadi makhluk yang tangguh nih, kuat yang menghadapi berbagai tekanan, tantangan, kegagalan di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah spiritualitasnya. Einstein jenius kan? Rumusnya apa? Ada yang ingat? E sama dengan MC kuadrat. Wajahnya lambang kejeniusan. 100 tahun kematian menjadi tahun fisika. Tapi Michael Hurt meletakkan diri di tahun 10 di antara orang-orang paling berpengaruh di dunia. Coba lihat di atas. Orang-orang yang dasarnya pada nilai spiritual. Artinya apa? Intelektualitas penting kan, tapi spiritualitas akan membuat kamu jadi pribadi yang kokoh dan berpengaruh besar di kemudian hari. Kalau kata Canon apa? Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa nanti. Dan ini kisah sahabat saya tulis di buku saya. Beliau memberikan banyak hikmah buat diri saya di kali ini. Saya sampai mimpi 5 kali tentang beliau ketika itu. Masya Allah sekali orangnya. Beliau lulus dari pondok pesantren, lalu kuliah di Fakultas Kedokteran Brawijaya. Saat kuliah, beliau mengurus musola di fakultas kami. Beliau juga membuat namanya sekolah Quran, mengajarkan teman-teman yang tidak bisa baca Al-Quran. 20 Januari, beliau meninggal dunia karena kecelakaan dengan truk kontainer. Malam itu, saya kabarkan kepada teman-teman yang lain. Adik-adik tahu apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini Andrian yang sering ngajar di musola itu kah? Gamal, ini Andrian yang suara koringnya itu bagus kah? Gamal, ini Andrian yang suara azannya bagus kah? Jadi sahabat saya dikenal dengan kepandaiannya melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya memandangkan azan. Lalu bagaimana dengan kita adik-adik? Kepintaran, kekayaan, jabatan, popularitas, keindahan paras, semuanya akan kita tinggalkan. Tapi betapa kita lalai mengingatnya seolah kita akan hidup selamanya, sehingga kita mengutamakan dunia yang fana. Orang sering tanya sama saya, Gamal, kok bisa sih kamu diapresiasi tokoh-tokoh dunia? Satu nilai yang saya tanamkan buat diri, keluarga, dan orang-orang yang saya pimpin. Kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduknya. Adik-adik semua, pesan terakhir dari saya pertama, study hard in silence and let your success be your noise. Belajarlah dalam sunyi dan biarkan keberhasilan menjadi bisingmu. Dan berikutnya ini kalimat terdengar tidak enak, tapi semoga kamu ingat sampai 5-10 tahun mendatang ya. Kalau kamu tidak mengejar mimpimu, orang lain akan membayarmu untuk mengejar mimpi mereka. Kesepian tanpa kekasih. Oke. Terima kasih ya. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Dr. Gamal Muntaib. Gimana? Sudah mulai tercerahkan? Sudah, alhamdulillah. Baiklah, buat teman-teman kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi kita akan memperbolehkan teman-teman untuk bertanya maksimal 2 pertanyaan saja. Bagi teman-teman yang mau bertanya silakan. Mumpung hari ini Dr. Gamal ada di SMKWD, jangan sampai disia-siakan. Kira-kira siapa? Hanya 2 pertanyaan saja. Bisa acungkan tangan. Gak usah sini. Oke. Silakan langsung maju. Loh, kamu juga mau bertanya? Oke. Kalau kerja di desainer grafis itu gimana? Oke, nanti setelahnya saya tanya ke Gamal ya. Atas nama siapa ini? Wahyu. Oke, Wahyu. Tepuk tangan buat Wahyu.
Jadi gini, untuk sebelum kita melangkah, pasti kita tahu tujuan dulu kenapa kita akan sukses. Sukses yang saya pandang itu, saya rasa suksesnya itu bukan sukses yang sehat. Dari pandangan saya bahwa sukses itu adalah hal materi. Kenapa hal materi atau uang? Karena ketika kita akan menolong atau melakukan kebaikan, pasti sedikit atau banyaknya akan melibatkan materi. Ketika dipikir-pikir, itu kenyataan, tapi menurut saya itu adalah suatu sukses yang tidak sehat. Jadi di sini saya ingin bertanya, sukses yang sehat itu dan sukses yang sebenarnya itu bagaimana? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan jawaban ini, terima kasih. Bisa langsung kembali ke tempatnya. Oke, satu lagi. Ada yang mau bertanya? Mungkin dari sisi sebelah kanan, kiri ya. Sebelah kiri, ada yang mau bertanya? Bisa langsung ajukan tangan. Ayo, buat cewek-cewek. Atau mungkin cowok-cowoknya, karena yang cewek sudah bertanya. Mungkin yang cowok-cowok saya masih bingung sama masa depannya. Iki aku lulus KTN kuliah apa langsung rabi mungkin. Oke, silakan siapa yang mau bertanya? Silakan ajukan tangan. Kami akan buka satu pertanyaan lagi. Ayo, silakan, ada yang mau bertanya? Mumpung Dokter Gamal di sini loh, Rek. Ini kesempatannya langka sekali. Jadi ini buat teman-teman sih bingung. Ini pasti anak-anak ini pengen bertanya tapi kayak takut malu gitu ya. Gak usah malu, tenang. Ayo silakan. Dari sini sebelah kanan, ada yang mau bertanya? Oke, silakan langsung maju ke depan. Tepuk tangan dulu teman-teman. Silakan sebutkan nama, jurusan, serta kelasnya. Dan jangan lupa pertanyaan juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak dari 10 TJKT 1. Pertanyaannya langsung saja. Apakah kesuksesan itu hanya bisa diraih oleh kecerdasan dan uang? Wow, oke. Baiklah. Keren sekali, terima kasih adik Dava. Baiklah, kita langsung saja akan dijawab oleh Dokter Gamal. Oke, silakan dokter. Baik, terima kasih. Masih semangat adik-adik? Pertama Mas Wahyu ya. Terima kasih atas pertanyaan tadi ya. Bagaimana potensi pekerjaan tentang desain grafis di kemudian hari kan? It's very good ya. Jadi adik-adik, jadi bayangkan ya, 2030 nanti itu ada 80% pekerjaan baru yang sekarang nggak ada. Itu kan ada teknologi. Artinya apa? Kamu tuh harus belajar sesuatu yang akan dibutuhkan nanti. Waktu saya buat Instagram dulu sekitar 2015 ya, saya nggak tahu bahwa dia bisa menghasilkan uang seperti sekarang. Ya, saya nggak tahu ada istilahnya apa namanya YouTuber, nggak tahu istilahnya selebgram dan sebagainya. Ternyata 4 tahun kemudian, 3 tahun bahkan kami mendapatkan banyak sekali ya rezeki dari media sosial. Sama ketika dulu misalkan berbagai ya, sekarang peluang itu luar biasa. Jadi bahwa kamu harus berpikir ya Mas Wali dan teman-teman semua, pelajari sesuatu yang dibutuhkan orang di kemudian hari. Iya, apalagi yang sesuatu sifatnya teknologi. Sekarang itu menjadi percepatan yang luar biasa. Sekarang iklan dan sebagainya, kemampuan-kemampuan copywriting, ads di media sosial ya, digital campaign, digital marketing, data analis and research ya. Saya punya teman kemarin saya ke satu bulan lalu ke Australia, teman saya dia ahli data analis ya, dia bekerja di satu kecepatan yang luar biasa di Australia dan pendapatan yang luar biasa sekali. So coba pikirkan apa yang akan bertahan di kemudian hari dibutuhkan orang. Dan yang
kedua mungkin bisa dibukakan soal creative thinking, critical thinking. Kamu sekarang harus fokus menyiapkan diri kamu dengan 2 skill utama. Ini rekomendasi World Economic Forum. Yang dibutuhkan itu adalah complex problem solving, creativity, dan critical thinking ya. Itu 3 skill yang dibutuhkan teman-teman hari ini. Oke, jadi kenapa ini penting? Supaya kamu bukan kritis saja tapi juga solutif. Nah ini, kamu bukan hanya judge idea tapi juga generate solution. Karena problem solving itu irisan antara kemampuan critical thinking dan creative thinking. Ya, dan 2 kemampuan yang kamu perlu persiapkan itu, 1, matematika itu bagus. Kamu akan punya kemampuan pemecahan masalah yang bagus kalau kamu terus belajar matematik di kemudian hari ya. Dan yang kedua, bahasa Inggris ya, of course ya, itu perlu kamu siapkan supaya kamu bisa kompetitif di internasional. Jadi bayangkan, karena kemampuan bahasa Inggris, peluang di dunia itu 200 kali lipat dibandingkan di Indonesia. Kamu bisa dapat dari Malaysia, Singapura, Australia, Jerman, ya, Hongkong, Thailand, dan lain sebagainya. Kalau punya kemampuan bahasa Inggris, kamu bisa meningkatkan potensi pendapatan kamu mungkin 10-20 kali lipat lebih besar. Lalu kedua, ini pertanyaan kedua sama ketiga ini berat ini ya. Mungkin yang kedua dulu, sukses yang sehat. Jadi, you should start with your definition of winner and keep pursuing your definition. Jadi setiap orang kan punya definisi keberhasilan yang beda-beda kan. Ada yang mungkin definisi keberhasilannya ketika dia mencapai tadi financial freedom, keuangan yang bebas. Ada yang mungkin definisi keberhasilannya ketika dia punya posisi tertentu yang membuat dia bermanfaat. Tapi saya suka nih pertanyaan ini, karena menurut saya ya, orang yang paling cerdas itu orang yang menyiapkan sesuatu paling akhir dalam perjalanan kehidupannya. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, ini kata Umar bin Abdul Aziz, saya memiliki jiwa yang ambisius. Tidak pernah jiwa saya sampai pada satu kedudukan, melainkan dia menginginkan kedudukan di atasnya. Tapi sekarang jiwa ini sudah sampai satu kedudukan yang tidak ada kedudukan di atasnya. Saat itu beliau menjadi khalifah yang sudah menguasai seperti Jazirah Arab kan. Dan dia mengatakan di akhir kalimatnya apa? Dan sekarang jiwa ini tidak merindukan yang lebih besar dibandingkan khilafah ini, yaitu surga katanya. Apa poin yang disampaikan Umar bin Abdul Aziz dulu ya? Salah satu khilafah yang akhirnya memberikan kesejahteraan yang luar biasa. Poin yang dia sampaikan adalah bahwa tadi ya, menurut saya orang yang paling berakal itu orang yang menyiapkan sesuatu paling baik dalam perjalanannya. Karena orang bayangkan betapa banyak manusia yang lalai sementara kain kafannya sedang ditenun kan. Berapa banyak orang bermaksiat saat kain kafannya sedang ditenun. Berapa banyak orang mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur ya. Dan yang itu mungkin semoga bisa menjawab ya. Jadi saran saya teman-teman, jangan punya cita-cita rendahan saja ya. Yang cita-cita kecil itu tadi mungkin uang, ya, kedudukan gitu, popularitas gitu. Tapi kalau cita-cita yang tinggi apa? Kebaikan, kemuliaan, ya, rahmat, kebermanfaatan, ya, itu akan membuat kamu punya dampak yang besar di kemudian hari. Dan yang ketiga, apakah keberhasilan, kecerdasan, dan uang? Saya mungkin mau cerita tentang satu kisah ya. Karena pertanyaannya ini sepertinya Ustadz tadi yang tanya ya. Cocok itu kalau ceramah ya. Nah, saya mau ceritain kisah Islam, tapi hikmahnya bisa diambil oleh semua agama ya. Kisah ini diawali ya, ketika Rasul ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Rasulullah menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu. Ini merupakan sebuah bisyarah. Bisyarah itu artinya kabar gembira bahwa salah satu pusat peradaban besar akan dibebaskan saat itu. Nah, Konstantinopel itu kota yang luar biasa sekali. Dia terletak di 7 pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosforus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel, sampai Raja Prancis yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan, ada yang kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Dan ada hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menginspirasi. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis itu memotivasi banyak orang yang membebaskan Konstantinopel. Mulai Sulaiman bin Abdul Malik gagal, Harun al-Rashid gagal, Sultan Bayezid I gagal, Sultan Murad II gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Dia mengazamkan, rancangkan hatinya bahwa dia ingin membebaskan Konstantinopel. Akhirnya dia rekrut 40.000 anak dilatih ilmu fisik, agama, perang gitu. Lalu untuk merontokkan di Konstantinopel yang tingginya 30 meter
dia menciptakan senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 700 kg. Akhirnya di usia 23 tahun, bahkan riwayatnya mengatakan 21 tahun, Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagai pasukan yang berkata, "Sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja, dan kita serang di lain waktu." Tapi apa Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak. Apa yang dilakukan seorang pemuda berusia 21 tahun ini? Jadi kunci pertahanan Konstantinopel itu karena lautannya dikelilingi rantai, dan akhirnya kapal-kapalnya tidak bisa melewatinya. Dan akhirnya Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosphorus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Jadi bayangkan 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Ibnu Mas'ud di dalam kitabnya Utsmani Tarihi mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan, dan dia telah menyeberangkan kapal-kapal di puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Dan akhirnya 29 Mei Konstantinopel dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya dikali, apa yang bisa membuat seorang pemuda bertahan 52 hari perang dan membuktikan sabda Rasulullah itu 825 tahun setelah sabda itu disampaikan. Keesokan harinya dia sholat Jumat, dia kumpulkan seluruh pasukan itu sholat Jumat. Dia ingin pilih pasukan terbaik sebagai imam sholat, lalu diminta seluruh pasukan yang berdiri. Jadi dia bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak balik? Silahkan duduk. Tidak satu pasukannya duduk. Pertanyaan kedua, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak balik? Silahkan duduk. Sebagai pasukan yang boleh duduk. Dan pertanyaan terakhir, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak balik? Silahkan duduk. Seluruh pasukan yang duduk oleh Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan konflik sebelumnya, tapi kenapa Allah memilih seorang pemuda berusia 23 tahun ini? Mungkin Allah ingin memberikan hikmah pada kita hari bahwa dulu pernah hidup seorang anak muda yang dia menjaga sholatnya, dia menjaga kedekatan dengan Allah, dan akhirnya keberhasilan itu datang kepadanya. Mungkin akhir kata saya jauh-jauh datang akhirnya dan berhati paling dalam berharap kamu optimalkan masa muda kamu ini ya. Kamu itu anak muda ibarat matahari pukul 12 siang, paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Jadi selagi muda, tempat diri dengan tugas pekerjaan berat, tempat terus tanpa henti. Karena orang terpuruk, telah dan menyakitkan, tapi berjalannya waktu kau akan menyadari bahwa semua yang kau lalui itu membuatmu matang, kokoh, tenang, tangguh, membuatmu melompat jauh lebih tinggi. Itu dari saya. Akhir kata dari semua. Terima kasih ya. Nanti kita bisa sambung di media sosial. Semoga kamu betul-betul mampu ya mempersiapkan masa SMK kamu ini dengan lebih baik sehingga kamu bisa meraih cita-cita kamu. Mimpi itu murah, merealisasikannya yang mahal. Terima kasih kupas-kupas, buah manggis, puas dan puas waktunya habis. Terima kasih dari Ria. Terima kasih cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri teman sekali lagi buat teman-teman Haji Said. Jadi sudah dijawab ya sampai nantinya teman-teman. Baiklah, sebelum kita akhiri acaranya ada sedikit info mengenai Malang Cerdas yang akan disampaikan oleh Kak Dana. Silakan Kak. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Teman-teman, saya barusan di DCI ya sama Dr. Gamal agar teman-teman di sini semuanya bergabung di Malang Cerdas, organisasi komunitas lintas pelajar di Malang Raya yang akan menghimpun ya para pelajar yang ingin berprestasi dan juga memiliki keinginan ke depan jauh lebih baik lagi. Nah, link pendaftarannya, link partisipasinya telah kami kirim ya ke Bapak Is ya, Pak Iswanto, sehingga nanti teman-teman bisa mengisi link tersebut. Nanti teman-teman dapat apa? Pertama, teman-teman dapat pelatihan kerja gratis.
Kedua, pelatihan wirausaha gratis. Ketiga, pelatihan bahasa Inggris gratis. Yang keempat, teman-teman akan disediakan kelas cerdas dan kelas ayo kerja. Yang kelima, teman-teman akan kami berikan e-book eksklusif ya, khusus hari ini saja. E-book karya Dr. Gamal akan dibagikan kepada teman-teman semuanya. Itu yang kelima. Yang keenam, teman-teman berkesempatan magang di perusahaan Dr. Gamal. Yang ketujuh, teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat untuk mengikuti agenda hari ini ya. Sertifikatnya akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu guru sehingga teman-teman bisa mengisi namanya nanti di sana. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan pelatihan pendampingan beasiswa gratis dan juga berkesempatan mendapatkan beasiswa gratis S1 dibiayai sampai lulus dan diberi tunjangan hidup oleh Malang Cerdas seperti itu. Dan teman-teman juga jangan lupa kalau misalkan teman-teman follow Dr. Gamal nanti akan di-callback katanya seperti itu. Jadi bisa next Pak. Nah, link yang ada di depan saya bisa diisi, HP-nya sekarang bisa dikeluarkan semuanya. Saya tunggu 5 menit, saya akan berikan waktu nanti setelah dokumentasi Bapak Ibu guru, teman-teman yang mau foto sama Dr. Gamal boleh. Saya beri waktu 15 menit karena jam 12 kami harus geser di lokasi lain seperti itu. Jadi silakan yang pegang HP, bawa HP bisa mengeluarkan dan silakan isi link tersebut.